Bu Yenti Garnasih, saya meminta Anda untuk kembali menjelaskan sebenarnya ini kasus apa, Ibu? Ya, ini kasus perbankan ini menurut saya harusnya pakai undang-undang perbankan. Ini adalah kejahatan perbankan, itu lebih melindungi korban kalau menggunakan undang-undang perbankan. Dan kasus-kasus seperti ini di perbankan tuh sering, saya kira polisi sering sekali menerima ya. Artinya apa? Pengawasan internal dan pengawasan eksternal itu harus benar-benar bekerja dengan baik, termasuk OJK. Ya. Bahkan pernah ya, ada orang rekening giro di bulan Januari sampai dengan Desember, 100 miliar. Ya. Tiap bulan dia dapat bunga. Begitu Desember mau diambil, ternyata enggak ada uangnya. Ternyata uang itu yang disangka nasabah ada di situ 1 tahun, tuh di situ hanya 2-3 hari. Oke. Nah, jadi ini hampir sama kan? Jadi hampir sama ya dengan kasusnya Mbak Winda ya? Iya, kok nggak belajar dari ini gitu ya, bahwa ada sistem bank yang dibobol ini kan, karena menggunakan itu. Bu, kalau kemudian ini modus bukan kali pertama yang menimpa nasabah. Banyak yang juga merasakan, banyak yang lebih besar. Tadi Pak Argo juga bilang banyak yang laporannya dengan angka yang lebih besar juga. Kalau kemudian pihak bank seolah-olah berlaku netral, kita tunggu saja siapapun yang bersalah, apakah itu bisa dibenarkan? Kan ada lembaga penjaminan simpanan, ya kan? Artinya apa? Harusnya nasabah tetap dilindungi dengan itu. Nah, permasalahannya ini adalah permasalahan bank dengan pelaku harusnya. Jadi nasabah tetap terlindungi. Seharusnya seperti itu? Iya, saya yang lalu-lalu itu saya hadir baik di gelar perkara maupun saya ke pengadilan. Jadi pada akhirnya itu sebetulnya yang bermasalah adalah bank dengan pelaku. Oke. Jadi nasabah harusnya dilindungi. Oke, yang kami tahu, koreksi kalau saya salah, untuk fraud itu tidak dilindungi, Ibu. Betul atau tidak? Dia kan menabung di situ ya. Iya. Ya, menabung di situ. Kemudian dia merasa dapat, kan harusnya tiap bulan kan ada bunganya itu mesti dilaporkan ya kan. Ya, taruhlah korban ini tidak melihat. Tapi kan kita bisa lacak, laporannya masuk tidak. Kalau laporannya masuk berarti kan ada pemalsuan, ada pemalsuan data ya yang masuk. Nah, di dalam pasal 49 Undang-Undang Perbankan itu semua modus seperti itu tuh ada. Oke. Jadi tinggal menggunakan pasal itu aja. Saya kira pasal 49 ini. Oke. 49. Banyak itu pasal ayatnya. Banyak ya, walaupun ya, banyak. Walaupun ada pernyataan bahwa fraud itu tidak dijamin, tapi sebenarnya ada tanggung jawab bank di sini karena ini pasti ada bolong di dalam sistem banknya sendiri, begitu ya? Iya pasti. Ini banyak sekali terjadi. Atau begini, mungkin Pak Argo juga tahu. Ada seseorang pemindah bukuan, punya ATM 10 juta, dipindah ke ATM istrinya 8 juta ditransfer. Berarti harusnya kan tinggal 2 juta ya. Tapi ternyata si pengirim itu tetap 110 juta. Oke. Jadi di sini transaksinya gagal, tapi di sini diterima. Artinya ada penagihan bank negara kebetulan, bank pemerintah. Dan itu berjalan 3 bulan sampai dengan kerugiannya 6,2 miliar. Dan saya juga hadir di gelar perkara, saya hadir juga sebagai ahli. Jadi banyak masalah-masalah perbankan yang disayangkan adalah bagaimana nih pengawasannya. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan selanjutnya. Kalau kemudian OJK tadi menyatakan bahwa memang sudah berkoordinasi dengan pihak bank menanti laporan selanjutnya, kira-kira itu memadai atau tidak, Bu? Sebetulnya kalau semua untuk kejahatan ekonomi itu kan memerlukan suatu percepatan ya. Karena apalagi ini nanti pasti berkaitan dengan TPPU. Jadi kita harus tracing asetnya kan. Harusnya ini ada dicepatkan lah ini karena kejahatan ekonomi ini kan semakin lama semakin sulit kita melacak uang itu sekarang di mana. Betul. Oke, uangnya udah nyangkut di mana-mana begitu ya? Iya, minimal TPPU-nya tidak mungkin 1 orang, pasti ada yang menerima. Oke, Pak Argo, selanjutnya perkembangan setelah ini apa Pak Argo? Penyelidikan polisinya? Ya, jadi ini kan ditangani oleh kasus perbankan ya di Baris Krim Polri.
Ya, kemudian tersangkanya kan juga sedang ditahan di Tangerang. Dan kemudian kita tetap sesuai dengan Bu Yenti tadi, kita kan tetap mengenakan pasal 49 itu. Oke, berarti pasal soal perbankan ada ya nanti ya, masuk ya? Ada. Ini semua perbankan dan TPPU. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa ini kita sedang mendalami, kemudian agar kita itu tidak hanya perorangan saja yang kita kenakan. Tapi nanti kalau bisa korporasinya masuk unsur pidananya ya akan kita kenakan gitu. Oke, jadi kita biar nantikan. seperti ini tidak akan terulang kembali. Ya, betul. Karena betul. Saya pribadi nggak punya uang 22 miliar, tapi kalau dengar kayak gini kan rasanya kesel juga kan. Uang saya titipkan, tapi kok ternyata dipakai untuk hal yang lain. Mbak Winda, terakhir, kalau dari Anda pribadi beserta pengacara dan mungkin juga bersama Ibunda, setelah ini upaya apa yang akan Anda lakukan? Kita sih masih menunggu dari pihak berwajib ya, update dari pihak berwajib ya. Tapi saya berharap banget ya dari pihak Medeng mau mengganti rugi, mau bertanggung jawab, tidak melepas ke oknum internalnya. Karena ya, seperti yang dibilang sebelumnya, itu harusnya emang permasalahan Maybank dan sistemnya dan oknumnya gitu. Oke. Karena toh ada sistem yang memungkinkan orang untuk ada loophole-nya begitu ya, memungkinkan orang dalam untuk menggunakan dana nasabah. Mbak Winda Earl, terima kasih. Bu Yenti Garnasi, terima kasih. Pak Irjen Argo Yuwono, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus Anda bertiga. Sampai jumpa. Saudara, itu jadi penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif pamit undur. Besok Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama rekan Aiman Wicaksono. Selalu saya ingatkan 3M, jangan pernah lupa menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, dan tentu saja mengenakan masker ketika Anda keluar rumah. Sampai jumpa.